Shalom, selamat datang di Kasihnya Menyapa. Di sini kita akan merenungkan kasih Tuhan yang senantiasa menyapa hati kita setiap hari. Mari buka hati, dengarkan firman-Nya dan rasakan kasih-Nya yang tak pernah berakhir. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur masih diberikan kesempatan dan waktu di pagi ini untuk merenungkan dan belajar firman-Mu. Allah Roh Kudus, berikanlah kami pengertian akan firman-Mu, sehingga kami makin bertumbuh, makin beriman, dan makin mencintai Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari Matius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Setelah saat membaca kitab Matius, khususnya pada bagian awal, banyak orang sering melewatkan daftar nama dalam silsilah Yesus. Ini terlihat seperti sekadar rangkaian nama tanpa makna yang mendalam. Namun sebenarnya silsilah ini adalah sebuah pengantar yang sangat kaya akan makna. Saudara, Matius memulai Injilnya dengan menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah yang telah dinantikan umat manusia selama berabad-abad. Pendahuluan ini sangat penting untuk membangun konteks tentang siapa Yesus dan mengapa kedatangannya begitu signifikan. Saudara, di dalam budaya orang Yahudi, silsilah bukan hanya sekadar catatan sejarah keluarga, tetapi juga menjadi simbol identitas, status, dan janji Allah. Sebagai contoh, janji Allah kepada Abraham adalah bahwa melalui keturunannya semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Saudara bisa lihat dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Saudara, selain itu Allah berjanji kepada Daud bahwa dari keturunannya akan lahir seorang raja yang kekal, yaitu Mesias. Bisa kita lihat itu di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Saudara, Matius langsung menghubungkan Yesus kepada Abraham dan Daud untuk menunjukkan bahwa dia adalah penggenapan dari janji-janji tersebut. Namun ketika kita membaca daftar nama ini, kita juga menemukan hal yang tidak biasa. Karena ada beberapa nama dalam silsilah Yesus adalah nama-nama yang mungkin dianggap tidak layak oleh standar manusia. Ada Tamar yang kisahnya penuh kontroversi. Saudara bisa lihat dalam Kejadian 38. Ada Rahab yang dikenal sebagai perempuan berdosa. Ada dalam Yosua 2. Ada juga Rut yang seorang Moab. Saudara bisa lihat dalam Rut 1 ayat 4. Ada Berseba yang terkait dengan dosa Daud. Saudara bisa lihat dalam 2 Samuel 11. Saudara, Matius akan ingin menunjukkan bahwa rencana Allah melampaui kelemahan manusia. Tidak ada satu dosa pun atau latar belakang yang dapat menggagalkan karya Allah yang besar itu. Saudara, silsilah ini juga mencakup masa-masa yang sulit dalam sejarah Israel. Seperti pembuangan ke Babel, mengingatkan kita bahwa dalam masa-masa gelap, Allah tetap setia pada rencananya. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Garis keturunan ini adalah mengingatkan bahwa Allah selalu bekerja bahkan ketika manusia mungkin merasa ditinggalkan atau tidak memiliki hasil dari janjinya. Bagi kita hari ini, pendahuluan ini memiliki pesan yang sangat relevan. Sama seperti Allah bekerja melalui sejarah panjang bangsa Israel, Dia juga bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa hidup kita berantakan atau tidak memiliki tujuan. Namun kisah ini mengingatkan saudara dan saya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Saudara, Dia mampu menggunakan segala sesuatu, bahkan kegagalan sekalipun, penderitaan sekalipun, dan dosa kita untuk menggenapi rencananya yang indah. Dalam Matius 1 ayat 1-17 ini. Saudara, Matius 1 ayat 1-17 adalah undangan untuk melihat kehidupan kita dalam perspektifnya Allah. Sama seperti setiap nama dalam silsilah ini memiliki peran dalam rencana penyelamatan Allah, demikian juga hidup kita. Tidak peduli siapa kita, dari mana kita berasal, atau apa saja yang kita lakukan, Allah dapat menggunakan kita
untuk tujuannya. Saudara, bagian ini adalah bukti bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa kita. Dan rencananya jauh melampaui pengertian kita. Sebagai pendahuluan, silsilah ini mempersiapkan kita untuk menyambut Yesus. Bukan hanya sebagai seorang tokoh sejarah, tetapi sebagai Raja dan Juru Selamat yang telah lama dijanjikan. Ketika kita membaca nama demi nama dalam daftar silsilah ini, kita diingatkan bahwa Allah bekerja melalui sejarah yang nyata. Allah bekerja melalui orang-orang yang nyata. Allah bekerja dalam situasi yang nyata. Dia adalah Allah yang setia, penuh kasih, dan mampu membawa keselamatan melalui cara yang tidak pernah kita duga. Dengan demikian, mari kita mulai perjalanan kita dalam kitab Matius dengan hati yang terbuka. Mari kita melihat bagaimana Allah terus setia kepada janjinya dan bersyukur bahwa Dia juga memiliki rencana yang sempurna bagi hidup saudara dan saya. Saudara, apakah kita siap untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah yang telah menunjukkan kesetiaannya melalui generasi demi generasi? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Silsilah Yesus Kristus pagi ini mengajar kami bagaimana Engkau Allah yang menyertai. Engkau Allah yang memakai setiap pribadi dengan berbagai latar belakang untuk menggenapkan rencana keselamatan-Mu di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas karya rencana keselamatan-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami dikasihi sehingga anugerah keselamatan-Mu juga sampai kepada kami. Tuhan Yesus, pakailah hidup kami juga untuk membawa berita keselamatan, untuk membawa berita anugerah itu kepada setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, yang sudah memberikan kami keselamatan. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi di Kasih-Nya Menyapa. Tetaplah dikuatkan dalam kasih dan kebenarannya. Kasih-Nya menyapa, iman kita dikuatkan. Amin.